Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil dari tugas kami. Untuk tugas kami sendiri menggunakan metode indeks kinerja atau lebih jelasnya tentang CPI, Composite Performance Index. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada atas nama saya sendiri dengan nama Tegar Bahari dengan NIM F551 19082. Selanjutnya ada Andi Ramadan dengan NIM F551 18090. Selanjutnya ada Delvis Christopher dengan NIM F551 20008. Selanjutnya ada Rahmat Agung dengan NIM F551 19129. Selanjutnya ada Atira Damayanti dengan NIM F551 20125. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang teori dari metode yang kami gunakan ini. Untuk hal itu saya serahkan ke teman saya. Jadi saya atas nama Rahmat Agung, Stambuk F551 19129 akan menjelaskan teori dari metode CPI. Jadi metode Composite Performance Index atau CPI adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk menilai kinerja alternatif berdasarkan bobot dan nilai kriteria yang telah ditentukan. Pada laporan ini akan mengacu pada implementasi metode CPI atau Composite Performance Index pada sistem pendukung keputusan pemilihan SSD eksternal untuk mahasiswa. Untuk rumus dalam metode CPI, kita langsung ke untuk tren positifnya. RIJ adalah normalisasi matriks dari nilai alternatif pada suatu kriteria dibagi dengan nilai minimum alternatif tiap kriteria lalu dikalikan 100. Kemudian untuk tren negatif, RIJ sebagai normalisasi matriks dengan nilai minimum alternatif tiap kriteria dibagi dengan nilai alternatif kriteria lalu dikalikan 100. Kemudian lanjut ke rumus indeks alternatif CPI, yaitu normalisasi matriks RIJ dikalikan dengan bobot WJ kriteria. Untuk menentukan nilai akhir semua nilai indeks dijumlahkan sebagai nilai indeks gabungan. Baiklah, saya atas nama Delvis Christopher dengan stambuk F551 20008. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baiklah, di sini terdapat 4 alternatif, yaitu Portable SSD PX10, Lexar SL, Kingston XS, dan terakhir Samsung SSD T9. Kemudian terdapat 4 kriteria dari 1 sampai dengan kriteria 4. Untuk kriteria pertama yaitu kriteria kapasitas dengan bobot 20. Kriteria kedua yaitu kecepatan transfer dengan bobot 20 juga. Kemudian kriteria ketiga yaitu berat dengan bobot 10. Dan kriteria yang terakhir yaitu harga dengan bobot 50. Kemudian untuk kriteria 1 dan kriteria 2 merupakan tren positif, dan kriteria 3 dan kriteria 4 merupakan tren negatifnya. Selanjutnya saya atas nama Tegar Bahari dengan NIM F551 19082 akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu pada bagian matriks normalisasi. Pada bagian ini bisa dilihat di sini ada dua warna berbeda, yaitu C1 C2 berwarna kuning itu untuk tren positif, dan C3 dan C4-nya berwarna merah itu untuk tren negatif. Misalnya pada bagian tren positif di sini untuk rumusnya adalah nilai kriteria dibagikan dengan nilai kriteria minimum, dan selanjutnya akan dikalikan dengan nilai 100. Di sini bisa dilihat yaitu untuk nilai kriteria pertamanya itu 4, dan selanjutnya adalah nilai minimumnya di sini bisa dilihat adalah 2. Setelah dibagikan dikalikan dengan angka 100. Selanjutnya pada contoh kedua di sini kita ambil alternatif 3, yaitu nilai kriterianya sendiri adalah 3 dan nilai minimum pada kriterianya adalah tetap 2. Dan setelah dibagi dikalikan dengan angka 100. Itu untuk tren positifnya. Kita lanjutkan pada tren negatif. Untuk tren positif di sini semua rumusnya itu kurang lebihnya sama. Untuk tren negatifnya yaitu dia
rumusnya adalah nilai minimum dari tiap kriterianya ini dibagikan dengan nilai kriteria. Di sini bisa dilihat adalah nilai minimumnya adalah 1. Untuk nilai kriterianya juga tetap di angka 1. Setelah dibagikan akan dikalikan dengan 100. Untuk contoh yang kedua di sini ada nilai pada alternatif 4. Di sini nilai minimumnya adalah pada bagian di sini G5 untuk nilai minimum dibagikan dengan G8 yaitu untuk nilai kriterianya. Dan setelah dibagikan dikalikan dengan angka 100. Hasilnya adalah 25. Begitu pula dengan yang lainnya untuk tren negatif. Demikian untuk penjelasan matriks normalisasi dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk matriks normalisasi kali nilai terbobot. Untuk pencarian ininya yaitu pada bagian alternatif satunya ini yaitu caranya adalah mengkalikan pada alternatif 1 di matriks normalisasi ini dikalikan dengan nilai bobot pada kriteria pertama. Jadi hasilnya yaitu adalah 200 dikalikan dengan 0,2. Untuk hasil 0,2 ini sendiri didapat dari mana? Untuk 0,2 ini didapat dari hasil perkalian bobot dibagikan dengan 100. Begitupun juga untuk nilai yang di bawahnya yaitu 20 dibagi 100 0,2. Untuk 0,1 nya adalah 10 dibagi 100, 0,5 nya adalah 50 dibagikan dengan 100. Untuk hasilnya untuk nilai bobotnya didapat dari situ. Dan selanjutnya pada alternatif 2 nya juga itu didapatkan dari nilai 100 di alternatif matriks normalisasi dikalikan dengan kriteria pertama. Ini kenapa dikalikan dengan di sini juga? Karena di sini masih termasuk pada kriteria 1. Jadi semua kriteria 1 ini dibagikan dengan ini. Maksudnya di bagian ini kriteria 1 di sini dikalikan dengan ini, maka hasilnya akan dapatkan ini. Selanjutnya untuk kriteria kedua di sini yaitu untuk hasilnya didapatkan dari pada bagian kriteria di sini alternatif 1 sampai 4 di sini. Ini jika dikalikan dengan 0,2 maka akan mendapatkan hasil dari kriteria di sini. Hasil untuk nilai normalisasi terbobotnya. Yaitu berikut ini. Contohnya. Selanjutnya pada C3-nya juga begitu juga. Untuk pencairan ini yaitu hal ini pada kriteria C3-nya dikalikan dengan bobot dari C3 yaitu bobotnya 0,1. Misalnya ini pada bagian pencairan ini yaitu dikalikan 50 dikalikan dengan 0,1. Misalnya sini 50 dikalikan dengan 0,1 maka hasilnya adalah 5. Begitu untuk semua ini sama yaitu pada hasil ini dikalikan dengan 0,1. Selanjutnya pada kriteria 4 di sini yaitu pada ini untuk mencarinya yaitu matriks normalisasi di sini dikalikan dengan bobot pada C4 di sini 0,5. Jadi misalnya 100 di sini dikalikan dengan 0,5 maka hasilnya adalah 50. Di sini pada alternatif 2. Di sini bisa dilihat untuk mencari alternatif 2-nya itu adalah 100 dibagi 0,5 maka hasilnya adalah 50. Demikian dari penjelasan untuk pencarian matriks normalisasi kali nilai terbobotnya. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil nilai indeks gabungan untuk pencarian sendiri, yaitu dari semua kriteria ini dijumlahkan pada C1, C2, C3, dan C4. Di sini ada C1 ditambah 20 dan ditambah 10 ditambah 12,5 untuk hasilnya yaitu 82,5. Dan selanjutnya di sini ada alternatif 2 juga mengikuti begitu, 20 tambah 40 tambah 5 tambah 50. Dan selanjutnya alternatif ketiga yaitu ada keempat juga begitu selanjutnya. Untuk rankingannya sendiri yaitu didapatkan dari nilai tertinggi atau yang paling bagus dan nilai terendah yang paling terakhir yaitu ranking keempat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Adi Ramadan Jalangkara dengan stambuk
5511890 akan melanjutkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu kesimpulan dari laporan yang telah dibuat adalah kita dapat menyimpulkan bahwa metode Composite Performance Index atau CPI sangat membantu dalam pengambilan keputusan melalui pertimbangan berbagai kriteria yang saling bertentangan secara objektif, namun sesuai dengan ketentuan bobot yang telah tersedia, di mana hasil dari berbagai kriteria memberikan Lexar SL500 atau alternatif kedua sebagai peringkat pertama, meski dengan size yang tergolong kecil. Namun untuk mahasiswa dengan budget yang relatif rendah, dari 3 alternatif lainnya, Lexar SL500 menjadi pilihan yang terbaik dari apa yang telah tersedia. Demikian dari penjelasan tugas dari kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.